welcome back to my channel. Jadi sesuai yang ada di judul videonya, pada video hari ini aku bakal kasih tahu ke kalian beberapa study tips alias tips belajar ala aku. Tapi sekali lagi, setiap orang itu punya gaya belajar yang beda-beda, jadi mungkin hal yang cocok buat aku belum tentu cocok untuk kalian dan sebaliknya. Tapi ini adalah beberapa tips yang aku kumpulin sendiri dan semoga bisa membantu kalian. Kalau gitu langsung aja yuk kita mulai. Let's get started. Pertama-tama, pastikan semua supplies yang bakal kalian pakai itu udah ada di atas meja atau di dekat kalian, supaya nantinya udah nggak ada alasan lagi untuk bolak-balik ambil barang karena itu bisa jadi distraksi. Tips kedua dari aku adalah untuk punya rencana belajar. Untuk mempermudah, di sini aku bakal pakai study planner, tapi kalian bisa banget kok pakai buku tulis apapun atau bahkan cuma kertas polos biasa aja. Di sini intinya kalian itu buat to-do list. Hal apa aja yang perlu kalian lakuin hari ini? Misalnya, kalian perlu baca buku cetak, atau kalian perlu tulis catatan, kerjaan latihan soal, dan lain sebagainya. Intinya, hal yang perlu kalian lakuin itu semuanya ditulis aja di to-do list ini, supaya nanti waktu belajar itu lebih terorganisir dan kalian tahu kira-kira progresnya itu udah sampai mana sih. Dan kalau buat aku sendiri itu rasanya satisfying banget kalau aku udah selesai ngerjain satu tugas dan kasih centang ataupun coret tugas itu. Kemudian tips selanjutnya yang menurut aku jarang orang pakai adalah jatah istirahat. Jadi di sini kalian cukup tulis aja berapa kali istirahat yang mau kalian kasih ke diri kalian sendiri. Di sini aku kasih 10 kali dan durasinya ada yang 5 menit, ada juga yang 10 menit. Untuk durasinya juga bisa disesuaikan sama keperluan kalian ya. Alasan aku suka banget pakai cara ini adalah sering kali kalau habis belajar dan rasanya tuh capek banget, aku tuh selalu kepengen istirahat. Tapi kalau udah istirahat itu seringnya kebablasan. Maka dari itu aku perlu kasih jatah istirahat ke diri aku sendiri. Jadi kalau misalnya kepengen istirahat nih, nanti aku bakal coret salah satu angka berdasarkan durasi yang aku mau. Kalau aku kepengen istirahat selama 5 menit, maka aku bakal coret satu angka 5. Nah kalau misalnya semuanya udah dicoret, gimana dong? Itu berarti tandanya kalian udah nggak boleh istirahat lagi sebelum kalian ada nyelesain satu tugas. Jadi emang setiap kali udah selesai satu tugas, nanti aku bakal kasih waktu 10 menit bagi diriku sendiri untuk istirahat. Cara ini itu membantu aku banget karena nanti jadinya aku istirahatnya nggak terlalu lama dan juga nggak terlalu sering. Tips selanjutnya itu masih nyambung, jadi aku perlu pakai timer untuk istirahat. Contohnya, tadi kan udah ada nih yang durasinya 5 menit dan 10 menit. Supaya nggak kelewatan, maka aku pasang timer, misalnya di sini ada selama 5 menit. Dan kalau timernya udah bunyi, itu tandanya istirahatnya udah selesai dan aku harus balik untuk belajar lagi. Tips selanjutnya adalah untuk kalian yang suka bingung kalau lagi belajar sendiri, yaitu pakai aplikasi yang bisa bantu kalian belajar kayak Ruang Guru. Menurut aku aplikasi kayak gini tuh ngebantu banget, jadi mungkin ini juga bisa ngebantu kalian. Dan aku juga punya kode voucher khusus untuk kalian semua, jadi bisa banget langsung pakai aja kode vouchernya supaya kalian dapet diskon. Kalau untuk cara belajarnya sendiri, buat pelajaran-pelajaran yang lebih teori dan perlu hafalan, itu aku caranya adalah nulis sambil ngapalin. Jadi seringkali sebelum mulai ngapalin, itu aku bakal buat ringkasan atau rangkuman dulu berdasarkan materi yang udah dikasih sama guru aku sebelumnya. Nah, waktu kita nulis rangkuman itu kan juga bisa sekalian kita belajar, dan seringkali itu udah masuk juga ke otak kayak udah lumayan hafal gitu, jadi bisa banget untuk ngebantu kalian hafalin. Dan nanti aku juga bakal review ulang dengan cara ngomong sambil nulis. Jadi misalnya aku bakal ngucapin ulang kata-kata yang tadi ada di rangkuman aku sebagai bentuk cara untuk ngapalin. Tapi untuk tangannya sendiri itu nggak diam aja, melainkan aku bakal tulis kata-kata aku itu. Nah pastinya tulisannya itu nggak bakal rapi kan, makanya supaya nggak buang-buang kertas, aku biasanya itu pakai kertas bekas atau pakai buku tulis yang udah nggak aku pakai lagi. Berhubung aku perlu nyamain kecepatan nulis dan juga kecepatan ngomong kan? Sedangkan untuk pelajaran kayak fisika, kimia, ataupun matematika yang banyak hitung-hitungan, cara paling ampuh adalah untuk ngerjain latihan soal. Karena ini juga bisa melatih kalian supaya lebih paham kalau soalnya kayak gini itu pakai cara yang apa, dan kalian juga bisa latihan untuk muter-muter caranya gitu. Ini adalah cara yang paling ampuh dibandingkan kalau kalian ngapalin rumus, menurut aku nggak terlalu ada artinya gitu.
Jadi itu dia untuk tips belajar dari aku. Tapi sekali lagi semua orang punya cara belajar yang beda, jadi yang bekerja untuk aku belum tentu bekerja untuk kalian dan sebaliknya. Tapi semoga video hari ini tetap bisa membantu dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.